Jemaah yang berbahagia, beberapa hari ini pemerintah kita mendistribusikan pembagian beras yang berasal dari Bappenas atau Badan Pangan Nasional. Di satu sisi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap warga masyarakat. Di sisi lain menjadi sebuah sumber problem seandainya di dalam pendistribusian ada tidak pemerataan. Jemaah yang berbahagia, sebenarnya merata atau tidak itu tergantung kita mensikapinya. Yang paling pokok bagi kita, marilah kita senantiasa berprinsip dengan sebuah hadis Nabi yang mengatakan, wa may yastaghni yughnihumullah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Di dunia sosial saat ini, jamaah yang berbahagia, berbagai macam program yang berasal dari pemerintah senantiasa menjadi pro kontra, terutama dalam pendistribusian. Banyak orang yang merasa dia tidak mendapat, sementara kondisinya lebih dari orang lain mendapatkannya. Rasa iri ini senantiasa timbul dan muncul di dalam diri kepada manusia. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, dapat atau tidak dapat program dari pemerintah, prinsip yang harus senantiasa kita terapkan adalah wa may yastaghni yughnihumullah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Janganlah muncul rasa iri dan dengki terhadap program-program yang diberikan oleh pemerintah yang mungkin tidak mengenai kepada kita sebagai sasarannya. Kenapa pandangan dan pendapat ini penting untuk kita? Supaya hilang muncul penyakit hati kita, yaitu penyakit iri dan dengki terhadap yang diterima oleh orang lain. Kenapa? Kalau hati kita tertutup oleh rasa iri dan dengki terhadap pemberian yang diberikan atau yang diterima oleh orang lain, maka sesungguhnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan sulit untuk tumbuh. Maka untuk merasa kaya, yang paling penting adalah bahwa kita harus pandai-pandai di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah asna'u 'alan ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Syukur itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, mencintai segala pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan beramal untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa syukur ini senantiasa muncul dalam diri kita, insya Allah sikap dan penyakit hati berupa iri dengki terhadap yang terjadi di lingkungan sekitar kita akan hilang, dan insya Allah muncul ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran nampak jelas ada doa bagi para kita yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Doa tersebut diajarkan dan dilakukan oleh Nabi, dan ini tentunya menjadi ajaran bagi kita. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berilah petunjuk padaku agar bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, perbaikilah, luruskanlah, benahilah keturunanku agar bisa berbuat baik dan taat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur dan berserah diri kepadamu. Jemaah yang berbahagia, doa ini untuk usia yang sudah 40 ke atas lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang diberikan Allah kepada orang lain selalu kita pandang dan kita lihat, kita akan menjadi lupa terhadap berbagai limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sifat kita terkadang lupa terhadap segala macam pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesempatan kita berjalan ke masjid ini, kesempatan kita bernafas, kesempatan kita melangkahkan kaki, kesempatan kita menghirup udara setiap pagi, sesungguhnya itu nikmat Allah yang tidak bisa dibeli dan dibayar dengan apapun. Sementara di antara saudara-saudara kita yang barangkali memandang bahwa bisa berjalan, bisa melangkah, bisa menghirup udara segar, itu semua adalah pemberian yang diberi yang luar biasa, dan sebagian saudara-saudara kita tidak mampu atau tidak mendapatkan nikmat yang kita nikmati tersebut.
Demikianlah sungguhnya sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Maka kuncinya mari kita menjaga dan merawat ketakwaan kita. Insya Allah kita akan senantiasa bersyukur dan kita akan senantiasa santai, kemudian tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi, dengan apapun yang diterima, dengan apapun nikmat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu bagaimana membagikan rezeki kepada kita semua, dan sesungguhnya kita semuanya mendapatkan rezeki yang melimpah dalam bentuk yang berbeda-beda dari Allah Subhanahu wa taala.